Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Kita sangat bersyukur inilah hari yang ketiga bagi kita di tahun 2021 yang Tuhan karuniakan. Betapa ajaib Tuhan memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Di awal tahun yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, semua kita ada punya harapan, ada punya rancangan-rancangan, ada punya rencana-rencana dan juga cita-cita. Tentu harapan kita dan rancangan-rancangan dan cita-cita kita adalah hal yang jauh lebih baik tahun ini dibanding daripada tahun-tahun yang sudah berlalu. Itulah yang menjadi harapan dan kerinduan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini bagaimana rencana kita masing-masing di dalam tahun 2021 ini agar selaras dengan keputusan Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini untuk kita antara rancangan manusia dengan keputusan Tuhan. Sekali lagi, antara rancangan manusia dengan keputusan Tuhan. Tentu ada banyak rancangan dalam hati kita, dalam hidup kita, tetapi keputusan ada di tangan Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajak kita bagaimana supaya rancangan-rancangan kita ini selaras dengan keputusan Tuhan. Itu yang kita mau pelajari. Mari kita baca bersama firman Tuhan dari Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Kita akan baca bersama Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekali lagi 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Haleluya, puji Tuhan. Yang namanya manusia yang masih hidup, ada banyak rancangan dalam hatinya. Dan pada umumnya rancangan itu berkaitan tentang pencapaian dalam hal pendidikan, pencapaian dalam hal usaha dan pekerjaan. Demikian juga rencana untuk memulai satu usaha. Ada juga rencana bagaimana dalam perjodohan dan pernikahan. Ada juga rencana bagaimana supaya rumah tangga kita semakin bahagia dan semakin berhasil. Ada juga rancangan-rencana dalam hati kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana dalam pelayanan-pelayanan. Ada banyak rancangan dalam hati manusia. Ada banyak rancangan, rencana, cita-cita, harapan dalam hati kita semua Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan memberikan kita kebebasan untuk merencanakan, untuk mengharapkan, mencita-citakan sesuatu. Tetapi yang sangat penting bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana supaya rancangan-rancangan kita itu selaras, sejalan dengan keputusan Tuhan. Karena ternyata dalam firman Tuhan katakan tadi, banyak rancangan dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ada banyak rancangan-rancangan manusia, tetapi berbeda dengan kenyataannya, berbeda dengan keputusan dari Tuhan. Tetapi kita mau Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya rancangan-rancangan kita ini bisa selaras dengan keputusan dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita pahami dan juga kita terapkan. Bagaimana supaya rancangan-rancangan kita itu selaras dengan keputusan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami tujuan Tuhan. Kita harus memahami tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan itu untuk kita hidup itu apa? Karena kalau kita ini ada, Tuhan yang menciptakan. Berarti Tuhan punya tujuan sehingga kita ini ada. Kita diciptakan, kita dijadikan karena Tuhan punya tujuan. Dan kalau Tuhan memperkenankan kita memasuki tahun 2021, Tuhan punya tujuan. Bapak Ibu Saudara, dan kita mau mengerti, kita mau memahami apa tujuan Tuhan itu, sehingga rancangan-rancangan cita-cita harapan kita selaras dengan keputusan Tuhan.
Karena keputusan Tuhan itu adalah sesuai dengan tujuannya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal 11 ayat 36, demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita ada, diberikan kita kesempatan, diberikan kita waktu, semua itu oleh karena Dia. Dan bagi kemuliaannya, berarti tujuan Tuhan dalam hidup kita, dalam seluruh aspek hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Dalam segala rancangan rencana dalam hidup kita, harus Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Sehingga selaraslah rancangan dan cita-cita kita itu dengan keputusan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ajaib dalam keputusan-keputusannya. Dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya baca untuk kita Bapak Ibu Saudara. Roma. Dalam Roma pasal yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 35. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, luar biasa keputusan-keputusan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan tak terselami dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa memahami, mengerti akan keputusan-keputusan Tuhan, jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu ajaib dalam keputusan-keputusannya. Dan Tuhan itu juga berdaulat atas perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan Tuhan itu ajaib Bapak Ibu Saudara. Dia berdaulat atas segala perbuatannya, di mana manusia tidak boleh berkata kepadanya, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Karena Dia yang berdaulat atas seluruh hidup kita, atas segala sesuatu. Dalam Amsal pasal 16 dikatakan demikian. Amsal pasal 16 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, sekali lagi, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Loh, kok bisa Tuhan yang buatkan orang fasik? Tapi itu diperuntukkan untuk hari malapetaka. Itu kedaulatan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita perhatikan dalam Yesaya pasal 45. Yesaya pasal 45 ayat 5 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat yang ketujuh, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib muncul dan yang menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Perhatikan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib muncul dan yang menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Oh, kok bisa begitu? Ya, ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan.
Jadi kalau ada orang banyak punya rancangan-rancangan tapi tidak melibatkan Tuhan, itu menjadi kemalangan baginya. Dan akhirnya itu Tuhan izinkan terjadi supaya insaf dan sadar bahwa memang hanya Tuhanlah Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kenapa berbagai hal terjadi di muka bumi ini, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua Tuhan izinkan itu supaya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar diizinkan oleh Tuhan supaya manusia insaf dan sadar bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan, sumber pertolongan yang layak dipuji dan disembah. Bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan siapa-siapa, tetapi semata-mata karena kekuatan dari Tuhan. Karena memang hanya Dialah yang layak dimuliakan. Itulah sebabnya Tuhan sangat benci dengan kesombongan. Tuhan sangat benci dengan tinggi hati. Bapak Ibu masih ingat bagaimana Nimrod mengerahkan waktu itu, bagaimana mereka berencana mau membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan ketika mereka mau membangun itu menara Babel dengan kemampuan mereka, dengan kehebatan mereka, apa yang terjadi? Tuhan memporak-porandakan. Bahasa mereka dibeda-bedakan oleh Tuhan. Dari situlah bahasa-bahasa di bumi ini. Akhirnya mereka tidak lagi saling mengerti antara satu dengan yang lain. Karena apa? Karena Tuhan melihat kesombongan di hati mereka merencanakan sesuatu, bahwa mereka mau membangun menara sampai puncaknya ke langit. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat Raja Nebukadnezar, di mana pada waktu itu dia berbicara dalam kesombongannya. Lihatlah, oleh karena kuasakulah ini Babel yang besar ini. Dia tidak lagi memuliakan Tuhan, tetapi dia sudah memuliakan dirinya. Karena dia seorang raja yang hebat pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan merubah akal budinya, akal budi manusia menjadi akal budi binatang. Sehingga dia harus turun dari tahtanya dan dia pergi ke padang, dia pergi ke ladang. Dan dia makan seperti binatang, makan rumput di sana, di antara binatang-binatang di padang. Karena Tuhan merendahkan dia. Karena dia meninggikan dirinya. Bukan lagi memuliakan Tuhan, tapi memuliakan dirinya dengan apa yang ada padanya. Dan Tuhan berubah dia. Pikirannya berubah menjadi akal budi binatang. Itu tertulis dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya di sini? Dalam segala rencana-rancangan cita-cita harapan kita tahun ini, kita harus bertanya, apakah ini memuliakan Tuhan? Apakah ini sesuai dengan tujuan Tuhan? Karena ternyata dalam seluruh aspek hidup kita, Tuhan mau Tuhan dipermuliakan. Entah rencana kita memulai suatu usaha baru, biarlah Tuhan dipermuliakan. Entahkah kita mau meraih pendidikan yang lebih tinggi, biarlah Tuhan dipermuliakan. Entahlah kita mau dapat jodoh dan kemudian menikah, biarlah Tuhan dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun rencana kita, rancangan dan harapan kita di tahun 2021, kita harus kembali mengerti apa tujuan Tuhan, yaitu untuk memuliakan namanya. Kalau rencana-rancangan cita-cita kita tidak sesuai dengan tujuan Tuhan untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ganjaran. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh, kalau seorang anak muda, dia berencana tahun ini, Tuhan, saya berdoa supaya saya dapat jodoh tahun ini. Dan saya berharap Tuhan supaya setelah dapat jodoh bisa melangkah kepada hal yang lebih serius lagi untuk menikah. Nah, kalau seorang yang percaya kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, tapi kalau orang yang tidak percaya sama Tuhan, ya dia rencananya, saya mau memiliki jodoh, ya udah saya buat dengan cara saya gimana supaya bisa kenalan sama seorang perempuan. Tapi kemudian lama-lama ketika kenal dengan seseorang, akhirnya justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Pada hari Minggu yang sebenarnya harus ke gereja,
Pacar saya ngajak untuk jalan-jalan ke Bule, jalan-jalan juga ke Sapi, ke Pantai Pinang. Wah, ini tanda tanya ini. Kalau ini pacar saya, akhirnya mempengaruhi saya, yang tadinya setiap hari Minggu saya harus beribadah dan kemudian melayani Tuhan. Tapi pacar saya ini justru mengajak saya untuk pergi jalan-jalan. Kalau kita sebagai seorang pemuda, pemudi yang peka dengan Tuhan, ini merupakan tanda, wah, ini tidak sesuai dengan tujuan Tuhan ini. Oleh karena itu, saya harus mulai menjaga diri saya. Jangan karena dia cantik, jangan karena dia begitu kaya, hati kita mulai terpaut kepada dia. Bahkan ketika dia bilang, sudah Bang, ayo kita jalan-jalan Bang ke sana. Nanti hari Minggu kan bisa lagi masih ketemu lagi hari Minggu depan. Ya, ayolah Bang. Enggak, saya harus beribadah, saya harus melayani. Loh, kalau gitu berarti kamu gak cinta sama saya dong. Waduh, ini seorang laki-laki mulai dia bimbang gimana ya? Antara datang ke gereja atau mengikuti ini atau bagaimana? Kalau seorang anak muda, seorang pemudi yang percaya sama Tuhan, yang mengerti akan tujuan Tuhan, maka dia akan berkata, mohon maaf saya. Bukan berarti saya langsung menolak kemauanmu, tapi yang prioritas saya harus pergi beribadah. Harus saya beribadah, harus saya melayani. Nanti kita ambil waktu untuk kita pergi ke sana. Tapi bukankah banyak sekali anak-anak muda dan remaja ketika merencanakan sesuatu dalam perjodohan tanpa disadari membawa dia semakin jauh dari Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, kadang perjodohan itu membuat seseorang semakin tidak mencintai orang tua. Karena gara-gara pacar, sudah ikuti apa nasihat pacar. Orang tua kasih nasihat begini, hingga mau peduli. Ini tanda tanya. Berarti dalam perencanaan saya untuk perjodohan dengan seseorang ini justru membuat saya dengan orang tua saya semakin jauh hubungannya. Ini bukan dari Tuhan. Bahkan juga membuat saya semakin jauh dalam persekutuan dari Tuhan. Ini bukan dari Tuhan. Saya harus sadar bahwa dalam segala tujuan, baik dalam perjodohan saya, justru harus membuat saya semakin memuliakan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersekutu dengan Tuhan. Ini perempuan ini atau pacar saya ini membuat semakin saya jauh dari Tuhan, bahkan membuat saya semakin jauh dari orang tua saya. Oh, ini harus jelas. Jadi harus mengerti bagaimana tujuan Tuhan dalam hidup kita. Demikian juga dalam usaha dan pekerjaan kita. Kita berencana untuk memulai satu usaha, untuk mengembangkan satu usaha. Tapi ketika kita melangkah memulai satu usaha dan mengembangkan usaha kita, justru waktu kita mulai banyak tersita ke situ. Waktu kita untuk Tuhan sudah mulai berkurang. Persekutuan kita dengan Tuhan juga mulai berkurang. Pelayanan kita kepada Tuhan juga mulai berkurang. Seharusnya dengan kita memulai hal itu, kita semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin diberikan kita hikmat untuk manajemen, mengelola waktu kita. Ada waktu untuk saya bekerja dan berusaha, tapi waktu saya untuk Tuhan tidak boleh diganggu-gugat. Saya harus menyediakan hati, menyediakan waktu untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, bahkan melayani sesuai dengan talenta karunia yang diberikan kepadamu. Karena ketika Bapak Ibu Saudara tetap memprioritaskan Tuhan, Tuhan pasti memberkati apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi supaya selaras rancangan cita-cita harapan kita dengan keputusan Tuhan, mengerti tujuan Tuhan, bahwa tujuan Tuhan dalam segala sesuatu, dialah yang dipermuliakan, dialah yang diagungkan, yang disembah dan ditinggikan. Apapun cita-cita kita, harapan kita Bapak Ibu Saudara, biarlah dalam semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Memang kadang-kala Bapak Ibu Saudara kita tergoda seperti pemazmur, yaitu Asaf. Kalau Bapak Ibu baca dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan 28, dalam Mazmur 73 itu, di situ ada satu pergumulan dari Asaf. Kenapa? Karena dia cemburu kepada kemujuran orang-orang fasik. Dia melihat seperti ini, wah, saya lihat orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Saya lihat orang-orang fasik. Hidup mereka lebih sehat-sehat, lebih gemuk. Bahkan harta mereka semakin berlimpah, semakin bertambah. Percuma aku memelihara persekutuan yang dekat dengan Tuhan.
Percuma aku memelihara hati yang suci di hadapan Tuhan. Karena kalau saya melihat kemujuran orang-orang fasik, mereka begitu sehat, gemuk-gemuk, dan harta mereka berlimpah-limpah. Sepertinya mereka tidak mengalami sakit penyakit, tantangan, dan persoalan. Percuma saya memiliki suatu persekutuan dengan Tuhan. Itu sempat ada dalam pergumulan asal. Tapi dalam keadaan yang sedemikian itu, Bapak Ibu Saudara, dia semakin dalam hadirat Tuhan. Dan akhirnya dia mengerti dan memahami kenapa hal ini bisa terjadi. Bukankah sebenarnya saya yang memelihara hati yang bersih, yang memelihara persekutuan dengan Tuhan? Saya lah yang sebenarnya diberkati dengan berlimpah-limpah apa semua. Tapi kenapa kemunculan orang-orang fasik ini begitu menonjol? Sampai akhirnya Asa dia masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan pengertian kepadanya. Dan Tuhan memberikan pengertian kepada Asa bagaimana akhir hidup daripada orang-orang fasik itu. Bahwa sesungguhnya dikatakan orang-orang fasik itu engkau taruh di jalan yang licin. Dan kemudian seketika itu habislah semua apa yang mereka miliki secara jasmani, secara materi. Itu tidak ada yang abadi. Baru setelah itu Asa mengerti, memahami. Oh, ternyata begitu. Saya harus mengerti sampai bagaimana akhir hidup mereka, kesudahan hidup mereka. Bukankah kita sering cemburu, Bapak Ibu Saudara, terhadap orang-orang lain oleh hanya melihat harta materi, oleh karena melihat hal-hal jasmani? Sepertinya kita merasa saya sudah rajin beribadah, saya bersekutu memuji-muliakan Tuhan, tapi hidup saya begini-begini saja. Sedangkan tetangga saya, sedangkan orang lain yang kurang memperdulikan persekutuannya dengan Tuhan, kok begitu berlimpah. Tapi Asa, dia memberikan pengajaran kepada kita. Kita harus mengerti bagaimana akhir dari kehidupan mereka. Orang-orang fasik, semuanya sirna, semuanya habis, tidak ada yang kembali. Ini maksudnya Bapak Ibu Saudara, kita ini terlampau sering kecemburuan kita hanya karena melihat hal-hal lahiriah, hanya karena melihat hal-hal materi, yang semuanya itu tidak ada yang abadi. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita tidak berdoa supaya Tuhan berkati kita, bukan berarti kita tidak bekerja supaya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa dan Tuhan juga memberkati kita. Kita bekerja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai larut dalam kecemburuan tentang kemujuran orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Karena ternyata semua itu hanya sementara saja dan akan berlalu semuanya. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, akhir hidup kita bukanlah kenikmatan dunia, tetapi di surga, tempat yang abadi, yang kekal, kebahagiaan yang selama-lamanya dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam tahun 2021 ini, dalam segala rencana dan harapan kita, biarlah sesuai dengan tujuan Tuhan. Biarlah semua apa yang kita harapkan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang kedua, setelah kita memahami tujuan Tuhan bahwa semuanya adalah untuk kemuliaannya, maka yang kedua, kita memohon pimpinan Tuhan. Kita memohon pimpinan Tuhan. Kita sangat membutuhkan pimpinan Tuhan. Kalau saya bertanya, apakah kita membuat suatu rencana sudah melibatkan Tuhan, atau setelah kita membuat suatu rencana baru kita berdoa? Tuhan, contohnya ini, saya berencana begini. Setelah kita sudah buat rencana itu, baru kita berdoa. Tuhan, ini rencana-rencana saya apa semua. Apakah begitu? Atau kita berdoa, Tuhan, taruhkanlah apa rencanamu dalam hidupku di tahun ini. Yang benar itu Bapak Ibu Saudara. Sering sekali kita langsung membuat rencana secara pribadi tanpa melibatkan Tuhan. Padahal sebenarnya kita memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Apa rencanamu dalam hidupku di tahun 2021 ini untuk saya lakukan? Apa rencanamu Tuhan dalam hidupku dalam bidang bisnis? Apa rencanamu Tuhan dalam hidupku dalam bidang rumah tangga? Apa rencanamu Tuhan dalam hidupku dalam bidang pendidikan? Apa rencanamu Tuhan dalam hidupku dalam bidang perjodohan? Biarkan Tuhan yang menaruhkan rencananya dalam hidup kita.
Sehingga ketika Tuhan yang menaruhkan rencananya dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, maka Dia tuntun kita. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Ada aturan yang kita ikuti. Aturan-aturan dari Tuhan. Saya pun pernah mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Yaitu langsung membuat satu perencanaan tanpa berdoa lebih dulu. Ya sungguh puji Tuhan, akhirnya Tuhan ingatkan dengan adanya berbagai hal. Oh iya Tuhan, ampuni saya. Ternyata saya langsung buat suatu rencana tanpa melibatkan Tuhan, tanpa meminta biar rencana Tuhan lah yang Tuhan taruhkan dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di awal tahun ini Tuhan mau supaya kita berdoa, Tuhan taruhkanlah rencanamu dalam hidupku. Di berbagai bidang-bidang kehidupan kita di Bapak Ibu Saudara, minta Tuhan tolong saya, taruhkan rencanamu Tuhan dalam hidupku. Dalam bidang ini, dalam bidang ini, dalam ini. Biar namamu saja yang dipermuliakan. Termasuk saya berdoa juga, apa rencanamu Tuhan dalam hidupku, dalam bidang pelayanan di GKI Eklezia Bima ini, di tahun 2021 ini. Taruhkanlah rencanamu itu Tuhan bagi gerejamu ini. Apa yang Tuhan taruhkan? Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain kita memohon agar Tuhan menaruhkan rencananya dalam hidup kita, kita juga berdoa supaya Tuhan memberikan kita aturan-aturan yang mau kita ikuti. Dalam 2 Timotius 2 ayat 5 dikatakan begini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seseorang yang bertanding punya harapan dan kerinduan jadi juara. Ikuti aturan-aturan olahraga. Sehingga ketika ikuti aturan-aturan olahraga, engkau dapat mencapai sebagai juara. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita punya harapan banyak, kerinduan kita banyak. Untuk mencapai harapan dan kerinduan kita itu, ikuti aturan-aturan Tuhan. Sehingga ketika kita ikuti aturan-aturan Tuhan itu, maka itu membawa kita mencapai apa yang kita harapkan. Kembali lagi dalam perjodohan. Kalau Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab gelap dan terang tidak dapat bersatu. Itu firman Tuhan, itu peraturan firman Tuhan. Jangan langgar, jangan lagi menyeleweng dari situ. Ini khususnya yang belum menikah. Ada adikku laki-laki perempuan, ya. Ini aturan Tuhan. Kalau mau mencapai suatu hubungan yang baik dalam perjodohan, ikuti aturan Tuhan. Berarti berdoa kepada Tuhan supaya ikuti aturan ini dan Tuhan memberikannya yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 25, demikian firman Tuhan. Mazmur 25. Apa dikatakan di sana? Dalam Mazmur 25 ayat 4 sampai dengan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Awal aku berjalan dalam kebenaran dan aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Inilah menjadi doa kita. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku. Dalam seluruh aspek hidup kita, kita mau mengetahui jalan-jalan Tuhan. Kita mau bagaimana Tuhan mengajar kita. Karena Tuhan bukan hanya memperhatikan hal rohani saja, enggak. Bapak Ibu Saudara, oh hal keimanan saja yang Tuhan perhatikan, enggak. Seluruh aspek hidup kita Tuhan perhatikan. Dan Tuhan mau kita mengikuti jalan-jalannya di seluruh aspek kehidupan itu. Nah untuk itulah Bapak Ibu Saudara, langkah yang ketiga, selain kita memohon pimpinan Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan. Karena untuk mencapai apa yang kita harapkan itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ada tantangan, ada persoalan, ada hambatan. Untuk mengikuti aturan-aturan Tuhan itu, untuk mencapai apa yang kita harapkan, itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Untuk mentaati aturan-aturan Tuhan itu, butuh lagi pertolongan dari Tuhan. Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk step by step, untuk melangkah mencapai apa yang kita harapkan, yang kita rancangkan itu. Kita berdoa, Roh Kudus tolong saya, mampukan saya untuk bisa mengikuti aturan-aturan Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Secara manusia Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak sanggup.
mengikuti jalan-jalanmu yang sempurna, yang ajaib itu. Aku butuh pertolongan daripadamu. Dan Roh Kudus pasti menolong Bapak Ibu Saudara. Makanya selain kita memohon pimpinan Tuhan untuk menaruhkan rencananya dalam hidup kita, untuk memberitahukan jalan-jalannya kepada kita, maka kita juga memohon pertolongan daripadanya, memampukan kita untuk mencapai apa yang kita harapkan, untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ketika ada tantangan, ketika ada persoalan yang Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu hadapi, ketika mau hendak mencapai cita-cita itu, pertolongan dari Tuhan sangat kita perlukan. Bukan akhirnya putus asa, hingga Bapak Ibu Saudara, tapi berdoa, datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya dalam menghadapi ini semua. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, memohon pertolongan dari Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya. Dalam doa, Bapak Ibu Saudara menyerahkan apa yang kita perbuat, maka terlaksanalah segala yang direncanakan, yaitu rencana yang memang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Dan dalam perbuatan-perbuatan untuk mencapai apa yang kita rencanakan itu, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kemampuan. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir, setelah kita memohon pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka kita berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Biar jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya dalam Yakobus pasal 4 ayat 15 itu dikatakan, kalau Tuhan berkehendak, aku akan melakukan ini dan melakukan itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam semua hal yang kita harapkan dihidupan tadi rencana itu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Itulah yang terbaik. Biarlah keputusan Tuhan yang terlaksana. Itulah yang terbaik. Tidak semua Bapak Ibu Saudara yang kita rencanakan itu akhirnya menjadi kenyataan. Kadang akhirnya itu berbeda. Tapi kemudian akhirnya kita mengerti, ternyata ini maksud Tuhan. Ternyata ini keputusan Tuhan. Ternyata ini yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Tadinya saya berpikir begini-begini, ini yang terbaik. Tapi kenyataannya bukan. Pantaslah Tuhan izinkan berbagai hal kayak gini untuk supaya saya insaf dan sadar bahwa ternyata inilah yang terbaik yang dari Tuhan. Dalam hal-hal sederhana, dalam hal yang kecil Bapak Ibu Saudara, ya, ataupun hal yang besar, semuanya bawa dalam doa kepada Tuhan. Ada satu kesaksian yang sederhana Bapak Ibu Saudara tentang harapan dan kerinduan ini. Saya sama ibu dan juga anak-anak punya kerinduan supaya kalau Tuhan berkehendak, kedua anak kami boleh datang ke Bima. Itu harapan dan kerinduan. Ya. Kemudian disesuaikan dengan jadwal-jadwal mereka. Nah, dan akhirnya dibilang, oh ya bisa. Nah, dalam perencanaan pemikiran saya sama istri, kalau ngambil tiket pesawat itu lebih awal, itu lebih murah. Nah, dan kemudian juga selain lebih murah, supaya jangan nanti mendekati hari hanya sudah full, akhirnya nanti nggak bisa berangkat. Itu pikiran perencanaan kami. Akhirnya kita beli tiket untuk kedua anak kami, tanggal 19. Saya bilang sama mereka, kalian sudah pertimbangkan baik-baik? Tidak ada lagi acara Natal di kampus, tidak ada lagi acara kuliah dan sebagainya, karena Bapak akan beli tiket. Pastikan tiket untuk kalian datang. Oh ya Pak, sudah oke. Tanggal 19. Oke, tanggal 19. Serah. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, beberapa hari kemudian baru ditelepon lagi. Woi, ternyata Pak, untuk Natal itu bisa online. Jadi nggak perlu saya ini. Terus kalau gitu bagaimana? Ya kalau bisa mungkin tanggal 15 saja ke Bima. Wah, secara manusia saya sempat bilang, aduh, nah ini makanya saya bilang pikirkan matang-matang apa semua, coba tanya. Sekarang harus rubah lagi tiket pesawat apa semua. Mudah-mudahan ada yang tanggal 15, ya, dan lain sebagainya. Saya berpikir demikian. Secara manusia saya agak kecewa. Wah, sudah tanggal 19, akhirnya dirubah lagi. Ya mau nggak mau harga tiket agak naik sedikit. Tapi sudahlah saya bilang. Nah, kalau ini menurut rencana kami, ya, rencana, wah,
tanggal 19, akhirnya berubah tanggal 19. Saya agak ngomel sedikit, aduh ini kenapa? Itulah anak makanya saya bilang istri. Tapi saya ambil pelajaran dari situ, ya. Tapi istri saya bilang, ya sudah Pak, memang sudah begitu ya. Ya kita bersyukur saja. Oh saya bilang, ya oke lah, kita bersyukur sama Tuhan, ya. Oke sudah, nak kalau begitu. Oke, tanggal 15, jadi tanggal 15. Setelah mereka ada di sini, baru kemudian keluar peraturan pemerintah, khususnya dari DKI Jakarta, ya, bahwa sejak tanggal 18 itu ada peraturan. Kalau mau keluar dari Jakarta, agak lebih ribet lagi peraturannya. Wah, antibody ini apa semua, wah lebih ribet lagi. Baru di situ Tuhan tegur saya, hati saya tegur. Nah, coba, ya, itu semua ada dalam rencanaku, bukan seperti rencanamu. Rencanamu kan tanggal 19 dan anak-anakmu, tapi akhirnya kan berubah tanggal 15. Itu yang terbaik. Kamu kan nggak tahu apa yang akan terjadi tanggal 18. Ada peraturan ini. Ustaz bilang, oh iya Tuhan. Kalau andai kata mereka tanggal 19 berangkat ke sini, tanggal 18 sudah keluar peraturan itu, saya yakin mereka tidak jadi datang. Pasti akan saya bilang, sudah datang, nggak usah sudah datang. Karena kalian akan diperiksa ini itu, nanti lain lagi nak sudah tidak datang. Tuhan yang lebih tahu. Pantaslah yang kita dibilang sudahlah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus kita. Saya sempat agak terpusing dengan hal itu Bapak Ibu Saudara. Tanggal 19 jadi tanggal 15. Tapi ternyata Tuhan yang lebih tahu. Supaya kerinduan itu anakmu datang, ya saya dahulukan tanggal 15. Kalau dia dari situ seperti rencanamu tanggal 19, enggak jadi datang, peraturan sudah keluar. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan, ya. Karena kadang-kadang rencana hal kecil seperti itu, sepertinya ini, ternyata keputusan Tuhan lah yang terbaik. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dari situ saya mengambil pelajaran, memang harus mengucap syukur dalam segala. Kalau ada kata contohnya ada, ya seperti yang kami alami, tiket sudah ini harus berubah apa semua, sudah mengucap syukur saja, nggak usah ngomel, ya, mengucap syukur. Ada banyak kesaksian begitu, ya. Ada banyak kesaksian seperti itu yang saya dengar, ya. Ketika mereka mau bepergian naik pesawat, tahu-tahu harus berubah waktunya, ya. Dan hanya berubah, ngomel-ngomel apa semua, tahu-tahu itu pesawat kecelakaan. Akhirnya berubah, oh Tuhan syukur. Kalau tadi kamu bilang ngomel sama Tuhan karena kamu gak jadi berangkat, ini begini. Tapi setelah kamu tahu bahwa itu kecelakaan, baru kamu bilang, syukur saya gak jadi berangkat. Karena kalau saya jadi seperti tiket saya itu, ya saya lah salah satu penumpangnya di sana. Wah Tuhan ampuni saya sempat ngomel sama Tuhan. Tahu-tahu Tuhan yang tahu akan segala sesuatu yang terjadi. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kalaupun sesuatu yang terjadi agak beda dengan yang kita rencanakan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, belajarlah mengucap syukur dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Amin. Karena pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Yang jelas Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita anak-anaknya, mengajar kita, menginsafkan kita, menyadarkan kita. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara? Rencana-rencana Bapak Ibu Saudara di tahun 2021 ini dalam segala bidang kehidupan yang kita rencanakan, biarlah sesuai dengan tujuan Tuhan. Biarlah semuanya untuk memuliakan Tuhan. Biarlah hal apa yang kita hendak capai membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin setia dengan Tuhan, membuat kita semakin melayani Tuhan dengan setia, semakin semangat, bukan semakin jauh, bukan semakin undur. Ingat Bapak Ibu Saudara, ini tanda-tanda bahaya. Kalau kita mau mencapai sesuatu yang kita harapkan, tapi membuat kita mulai berkurang dalam hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, pelayanan kita dengan Tuhan, hati-hati. Ini warning ini, ada lampu kuning di sini. Sebelum lampu merah, lebih baik langsung saja. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi tujuan firman Tuhan adalah supaya di tahun 2021 ini, di tengah-tengah banyaknya harapan dan kerinduan kita, tetap prioritaskan Tuhan number one dalam seluruh hidup kita. Dalam segala sesuatu, biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita mengalami sukacita dan sejahtera yang dari Tuhan. Bahkan ketika Tuhan izinkan ada kegagalan-kegagalan, kita berdoa Tuhan tolong kita, memampukan kita untuk memahami apa rencana Tuhan di balik semua itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Adakah sungguh-sungguh menyadari kalau Tuhan masih mengizinkan kita memasuki tahun 2021
itu berarti Tuhan mengizinkan kita mau melakukan tujuannya, yaitu untuk memuliakan namanya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, berdoalah kepada Tuhan, Tuhan taruhkanlah rencanamu dalam hidupku yang mau saya jalani tahun 2021 ini, baik di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini. Biarlah Tuhan yang menaruhkan rencana Tuhan dalam hidupku, sehingga keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Itulah yang terbaik. Kita mengucap syukur dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Pandemi COVID-19 kita belum tahu sampai kapan apa semuanya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan rencana Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, memberikan kita kemampuan untuk terus berkarya, untuk terus setia melayani Tuhan, dan juga untuk beraktivitas sesuai dengan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.